هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa hadir bermajelis tak lain dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama. Dan tak lupa yang saya hormati serta saya muliakan para asatidz, para jamaah yang dirahmati Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir nanti. Para hadirin rahmati Allah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini diizinkan untuk bisa hadir di majelis ilmu di sini yang ada faktanya 3 hari saya sebelumnya terbaring, tidak bisa melakukan aktivitas apapun, dan 3 hari saya tidak makan kecuali hanya minum madu. Ini qadarullah mengalami ujian yang Allah timpakan sebagaimana yang saya dakwahkan. Jadi ujian itu kadang-kala hadir dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sakitnya pun bersamaan, saya sama istri. Nah, istri saya hari ini masih melanjutkan sakitnya, tapi tinggal mungkin insya Allah 1/4-nya. Jadi dalam kondisi terbaring selama 3 hari itu saya merasakan bahwa salah satu nikmat itu adalah sakit yang tampak sekali di situ. Bagaimana Allah mengajarkan pada saya sendiri bahwa kita itu lemah kan. Dhaif. Ilmu yang kita miliki, skill apapun itu semuanya ketika kondisi sakit itu begitu lemah sekali. Ya, kita hanya bisa melakukan ikhtiar dengan kemampuan dan kepasrahan serta memperbanyak zikir.
Tapi ada hal yang fantastis yang Allah ajarkan ke saya. Biasanya 3 hari nggak makan tuh umumnya infus, Pak. Ya Allah nakdirkan sampai saya merasa loh kok nggak lemes ya. Teorinya harusnya diinfus. Oh, saya secara sederhana merasakan mungkin cairan saya terlalu banyak. Jadi sudah ada cadangannya. Padahal ya enggak begitu. Memang tingkat imunitas setiap orang berbeda. Tapi tanda-tanda kesembuhan itu Allah tunjukkan mimpi sebelum sholat subuh. Jadi kadang saya menyampaikan materi-materi yang terkadang tuh lewat bahasa menceritakan mimpi. Ini ngapunten, bukan berarti jenengan saya ajak untuk mencari mimpi. Mboten nggih, seperti zaman saya dulu masih SD. Kalau dulu kan mimpi kambing berapa, Pak? Masih ingat, Pak? Kalau dulu kan beda, Pak. Orang mimpi kan mencari nomor ya. Sekarang mboten. Ini yang saya maksud bahwa mimpi itu menggambarkan sesuatu yang kalau itu kebaikan insya Allah dari Allah. Kalau keburukan berarti dari setan, dan disunahkan kita meludahkan 3 kali ya seperti itu dan membaca ta'awudz. Nah, dengan mimpi itu maka berakhir pula rasa sakit saya. Jadi prosesnya seperti itu, dan pengobatan ala Nabi itu betul-betul dahsyat. Ya, hanya dengan konsumsi madu kita memperbanyak zikir, dan saya sempat karena istri saya juga sakit sehingga yang membekam saya itu murid saya. Jadi saya dibekam murid saya sendiri. Malam harinya kondisi demam tinggi, dibekam, dan alhamdulillah langsung dingin. Besok paginya mulai bisa beraktivitas, dan saya baru makan ini ngapunten bisa makan enak tuh hari ini. Nah, terutama tadi sama Mas Ardi. Baik, nah ini juga ada kaitannya dengan materi yang akan saya bawakan hari ini terkait peranan dan bahaya penyakit ya hasad dan al-ain ya, sebagai pemicu hadirnya berbagai macam penyakit kronis dan kematian. Jadi saya mau cerita apa yang saya rasakan dan terkait juga dengan materi yang nanti jenengan akan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Baik, hadirin rahmati Allah, berbicara tentang penyakit hasad ya, yang ini merupakan penyakit yang berpotensi dialami ya atau dimiliki oleh setiap hamba Allah. Jadi hasad ini sebuah penyakit yang menggambarkan seseorang yang tidak menginginkan seseorang lain mendapatkan nikmat. Jadi dia merasa nggak nyaman, merasa nggak sreg ya, kurang bahagia, sengsara ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, atau dia menginginkan nikmat orang lain itu berpindah kepada dirinya. Itu hasad. Ya. Penyakit yang terkadang orang beriman pun masih ada, Pak. Ini nanti kita harus pelajari secara mendalam. Yang esensi dari materi ini adalah bagaimana kita menekan munculnya penyakit hasad ini yang nanti bisa berdampak ya atau menimbulkan penyakit baru yang namanya al-ain. Jadi dari penyakit al-hasad ini akan melahirkan penyakit baru yang namanya al-ain. Nah, al-ain ini akan melahirkan penyakit baru lagi yang namanya penyakit-penyakit kronis. Puncaknya adalah kematian. Loh, ini gimana? Masa al-ain ini penyebab kematian? Bukan, ya.
Jadi penyebab kematian ajal ya. Tapi nanti proses menuju ajal itu diantaranya Allah takdirkan dalam bentuk penyakit al-ain. Dan insya Allah bisa saja apa yang saya alami kemarin itu pun merupakan tanda-tanda saya terkena al-ain. Nanti jenengan coba rasakan diri jenengan, apakah nanti dari tanda-tanda yang nanti akan saya share ada indikasi-indikasi yang menandakan diri kita, istri kita, anak kita terindikasi gejala al-ain. Baik, mau bicara al-ain dulu apa al-hasad dulu nih? Kalau hasad insya Allah sudah banyak yang paham ya. Baik, ini yang melatar belakangi adanya fakta penyakit yang tidak bisa diobati. Baik, hari ini kita bisa saksikan masih banyak ya penyakit-penyakit secara medis yang hingga detik ini belum ditemukan obatnya. Ya, padahal penyakit itu penyakit yang ya terlihat, terindra, jelas, misalkan kanker ya. Ada kanker itu yang di kemo sekali, 2 kali mengkerut, Pak. Tapi ada kanker itu di kemo tambah nyebar. Di kemo lagi tambah ngamuk, Pak, nyebar. Jadi aneh-aneh sekali. Ya. Ada yang lebih aneh lagi. Saya punya jamaah di Jember. Lah suaminya itu salah seorang dokter spesialis senior di Jember. Nah, kemudian istri beliau itu cerita ke saya karena saya sedang menangani penyakit istri beliau. Beliau itu pernah suatu saat melakukan kegiatan pembedahan dan ternyata di dalam tubuh si pasien itu ditemukan botol minyak angin, Pak. Dan ini bukan sekali, 2 kali, ya. Dan akhirnya beliau ini bertanya ke istrinya yang notabene orang pondok pesantren. Beliau bertanya begini, karena beliau kan dokter ya, logika kan yang bermain. Apa iya sih setan itu bisa ngelebokno botol nek weteng? Bisa sakit, Mbak. Baru beliau itu percaya, Pak. Jadi sekarang nih beliau nih, Pak, Masya Allah, seorang dokter, puasanya mempeng, tahajudnya tidak pernah absen. Iya, gara-gara lihat yang aneh-aneh itu, Pak. Sekaligus memohon perlindungan dari hal-hal yang tidak wajar. Ini dokter, Pak. Cuma kan ini enggak di-share kemana-mana. Kecuali pesantren Al-Azhar nanti yang nge-share. Jadi botol minyak kampak itu loh, Pak. Itu. Saya matur ke jamaah kita itu. Nggih Bu Haji, mboten di video mawon. Teng dus pundi tentang ruang bedah. Jadi seperti itu. Nah, itu kan tambah tidak wajar lagi. Ya. Ada juga penyakit yang tidak diketahui penyebab utamanya. Kemudian penyakit yang tidak terdeteksi atau terdiagnosa. Pernah nggak jenengan ada orang itu kelimpungan, Pak, penyakitnya wis sing dirasakne sembarang kalir. Tapi didiagnosa oleh dokter, dilakukan uji laboratorium, penyakitnya tidak ada, normal. Ya, pernah nggak Pak mendengar kasus seperti itu? Nah, lah kalau begitu yang salah apanya ini? Hah? Dokternya, alat laboratoriumnya, atau si pasiennya berbohong? Nah, ini yang kita coba kupas fenomena. Nah, baru
terkait al-ain dan nah ini juga yang saya akan sedikit kupas mungkin masih adanya ketidakpercayaan dan minimnya pengetahuan umat tentang kontribusi syaitan dalam merekayasa suatu penyakit. Jadi menyimpulkan sebuah bangunan atau struktur penyakit itu tidak gampang, Pak. Jadi bukan hanya di medis, Pak, sebenarnya membangun struktur bangunan penyakit ini apa sih? Kami di pengobatan ala Nabi itu membangun konstruksi, membaca ya, peta konstruksi sebuah penyakit itu lebih detail kami kayaknya. Lawong ngapunten ye. Yang kita telusuri itu sampai perkara-perkara yang mohon maaf ye, aib, Pak. Aib. Lainnya kan pernah periksa ke dokter, terus ditanya, Pak ini kok saged ngeten dosa napa, Pak? Tapi di kita itu ada. Dan itu wajib, Pak, diceritakan, harus disampaikan meskipun dengan bahasa yang tidak terlalu apa namanya itu? Apa bahasa yang enggak terlalu ugal-ugal apa? Vulgar. Jadi bahasa kode saja. Nah itu sampai sedalam itu sehingga kita tuh kalau melihat penyakit itu langsung tahu, oh orang ini kena stroke karena punya kepribadian seperti ini, punya fikroh pemikiran seperti ini, dan akhirnya setan menjadi menemukan celah diikuti hal-hal penunjang lainnya. Kan seru, Pak, jadi ilmu kan. Lah kalau jenengan sakit terus ndak ada konstruksi bangunan masalah nopo penyakit, terus hikmahnya sakit itu nopo, Pak? Hanya sekedar nyari sembuh. Bingung fokus pada obat tanpa mencari tahu sebab kenapa diberi sakit. Seru mana, Pak? Jenengan sakit dapat ilmu ibroh, dengan sakit langsung nembut tombo, Pak. Seru mana, Pak? Lah orang tuh kalau mau main-main ya seneng sih golek di situ, Pak. Di istilahnya diputar-putarnya di cek merasa puas. Ya. Tapi kita tuh sekarang memang sudah berada di zaman yang tidak mau ruwet memang, Pak. Semua serba instan. Ya, jadi sakit itu jarang sih. Orang yang kemudian mau ditarik ke masalah perkara-perkara misalkan dosa. Jarang, Pak. Karena mengklaim dirinya sudah benar, mengklaim saya ini sudah ibadah kok. Ya. 2019, Pak, saya diajak jamaah orang Pasuruan. Beliau ini, Pak, Masya Allah, fotonya masih ada di HP saya satunya. Full tato, Pak. Full tato. Kalau sholat, Pak, itu digotong sama anaknya, Pak. Akhirnya saya ke sana. Wah, lihat badannya kekar, besar, qadarullah, Pak. Stroke, lumpuh, nggak bisa jalan. Kemudian saya ajak ngobrol. Ngapunten, jenengan kok sampai kayak gini gimana? Akhirnya beliau itu nangis, Pak. Di depan saya itu cerita. Waduh, Bah, saya itu loh dipanggil Abah. Pun diceluk Abah. Oh, kersane pun kula niki, Bah, pun terlalu nemen dadi menungso. Pantes kula dikenekaken niki pantes. Loh, Pak, ada loh, Pak. Orang sakit tuh jawab kayak gitu loh, ada betul, Pak. Banyak yang nggak mau maksudnya.
Itu sampai begitu. Kula pawantes Ustaz momen kula niki teng Gusti Allah. Kula wani teng tiyang sepah, kula main tok wedokan tok Ustaz. Dereng niki dus pundi satatone niki. Kula full, Pak. Tinggal muka leher masih ada. Preman lah istilahnya, Pak. Waroke, Pak. Ya saya tanya belajar ilmu napa mawon. Wis sembarang, Pak. Namanya wong embongan, Pak. Ngoten niku lho, Pak. Saya tuh terharu loh lihat orang kayak gitu, Pak. Daripada orang lihat sakit langsung sembuh, ndak ono ceritane, Pak. Klunyor nyambut gawe. Itu ndak seru, Pak. Saya lebih seru lihat orang sakit, lalu kemudian dia itu bisa mengambil ibroh, dan dia akhirnya bertobat, kemudian jadi orang soleh. Lebih baik sakit seperti itu. Itulah yang dimaksud sakit yang bisa menggugurkan dosa. Jadi saya tahu sendiri, duhur itu digotong, anaknya dipanggil. Apa gotongan, wis duhur, digotong. 5 waktunya. Saya yang kepikiran kalau subuh, kadang anaknya subuh belum bangun. Itu kasihan ya. Terus lek subuh, Pak. Waduh niku masalah lek subuh niku kula sampai ngepuk-ngepuk dinding. Tapi itulah, Pak, yang saya temukan di lapangan. Iya, saya terapi beliau itu, sewenang. Ya maunya saya seminggu sekali suruh ke Pasuruan. Lah saya tidak bisa tuh, Pak. Kan artinya ya karena saya ini milik umat, Pak. Semua harus bisa saya ini bantu semampunya ya. Tapi kalau ditarik ke satu kota tidak pulang-pulang. Jadi Bang Toyib nanti. Jadi sampai segitunya, Pak, hikmah daripada saudara-saudara kita yang diuji sakit. Nah, yang nomor 5 tadi ini, kontribusi setan itu sampai di level apa terkait dengan penyakit itu? Baik. Nah, ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan, HIV AIDS misalkan. Apa ya AIDS tidak bisa disembuhkan? Dengan yakin itu? Yakin tidak bisa sembuh? Bahaya yang ngomong yakin. Ternyata banyak juga terapis-terapis kita yang berhasil menyembuhkan penyakit HIV AIDS. Ya. Kalau saya jujur belum pernah menterapi penderita AIDS sampai sembuh, tapi mengantarkan sampai mereka wafat husnul khotimah saya beberapa kali. Karena memang yang ke saya sudah pada stadium yang cukup ya stadium akhir. Jadi korban HIV AIDS ini sampai, mohon maaf Pak, di apa istilahnya kalau di kampung disendirikan apa Pak? Hah? Diisolasi ya? Karantina apa diasingkan Pak, lebih pantas kayaknya. Karena sama ya dikucilkan terlalu kasar. Jadi sama warga itu sampai dijauhi Pak. Lah tiba-tiba saya sama istri itu ke sana bawakan air zam-zam Pak. Saya ke sana, saya ajak ngobrol. Dan memang ya kita harus paham Pak bahwa penyakit itu bisa karena dosa dan setan berperan aktif di situ. Beliau ini seorang ustadz ngajar di salah satu pondok ya di wilayah Tapal Kuda, saya nggak sebut nama mawon ya, yang kemudian melakukan lewat hubungan sejenis dengan siapa? Seorang ustadz juga. Ini loh Pak catatan, orang yang sudah ngaji itu bukan berarti aman, setannya pergi gitu, boten. Ada lagi level tingkatan setan yang akan dihadirkan. Itu yang sudah ngaji, yang belum ngaji Pak.
ya, sesama jenis akhirnya terkena. Saya telusuri nih yang si pasien saya, pasangan sampean siapa biar nggak tambah nyebarkan kemana-mana. Wah, beliau almarhum ini betul-betul nak mau buka, Pak. Saya paksa, saya rayu, saya khawatir akan ya memangsa banyak orang karena beliau itu tertular, Pak. Dan qadarullah, ya memang ketetapan Allah seperti itu, dan akhirnya wafat, tapi wafatnya dalam keadaan insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah, karena ya beliau tobatnya masya Allah. Dan ya saya kadang terngiang-ngiang pasien-pasien yang meninggal itu, Pak. Jangan kalau jadi saya gimana? Kadang ketok-ketokan loh, Pak. Saat kira-kira dosa saya diampuni, ya Allah, ini pertanyaan seperti itu berat tuh, Pak, jawabnya, Pak. Setelah orang itu mengakui melakukan sebuah kesalahan, ya saya bilang Allah tuh malah maha luas rahmatnya. Kalau jenengan betul-betul bertobat, menangis, insya Allah Allah ampuni. Dosa saya sudah sebesar ini, Ustaz. Insya Allah bisa. Saya tidak kuat, Pak. Lalu sudah bicara dosa, lalu dosa saya sendiri banyak, lah suruh melihat dosa orang, kan begitu. Nah, itu seperti itu gambarannya. Jadi HIV/AIDS itu penyakit yang ada beberapa orang yang bisa sembuh. Bisa percepat aja. Nah, ini beberapa dalil yang perlu kita pahami juga, bahwa dalil ini menggambarkan bahwa setan itu ya memang makhluk yang bisa memberikan pengaruh atau intervensi terhadap sebuah penyakit, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam firman-Nya, wa dal Qur'an birna ayyuba idna da rabbahu anni massanya syaitan binusbi wa adam. Nah, ini apa yang dialami Nabiullah Ayub alaihissalam, mulai tragedi keluarga, bisnis, ya, sampai puncaknya beliau mengalami sakit yang bertahun-tahun itu, ternyata disampaikan oleh Allah, dan ini menjadi yang sesuatu yang dikeluhkan ya oleh Nabi Ayub alaihissalam, bahwasanya anni masanya syaitan binusbib wa adam. Sungguhnya aku ini diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Nabiullah Ayub alaihissalam waktu itu kena penyakit apa, Pak? Jangan pahami, kusta ya. Baik. Kenapa beliau mengatakan ini saya diganggu setan? Kenapa enggak ngomong virus, bakteri, kena taun? Boten ya? Kata Nabi Ayub, saya ini diganggu setan sampai kayak begini ujiannya. Ya, itu Nabiullah Ayub alaihissalam. Nah, gangguan ini ada dua spektrum loh ya. Jangan dipahami gangguan dalam bentuk karena makhluk gaib berarti tidak bisa mempengaruhi yang zahir ya, yang tampak ya. Tidak begitu. Spektrum gangguan yang dialami Nabiullah Ayub itu pertama dari sudut pandang fisik beliau. Jadi penyakit yang dialami beliau itu tidak wajar, Pak. Kenapa? Tidak ada obatnya. Susah disembuhkan. Yang kedua, gangguan dalam bentuk apa? Jelas keimanan. Orang sakit itu, Pak, kira-kira imannya diganggu betul, Pak? Orang kalau sakit dan tidak punya iman, Pak, selalu yang dicari apa? Kalau sudah ke dokter mentok kemana, Pak? Nah, jalan-jalan pintas. Pasti akan dimunculkan suuzon, ya, perasaan-perasaan, bayangan-bayangan.
Oh, ini kamu dari sini, tetangga sini, sana sini, orang ini tinggi besar dan atau karena faktor-faktor yang lain. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk gangguan setan itu. Jadi secara psikis pun juga diganggu, akidah juga diganggu, keharmonisan rumah tangga kita juga diganggu, anak-anak kita juga tidak lepas dari gangguan. Ya, seperti itu. Dan itu dialami secara sempurna oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Sempurna nggak gangguan beliau itu? Sempurna, mulai hartanya, kedudukannya, ya, kenabian beliau, sampai kondisi fisik beliau pun diganggu. Jadi ini bukan hanya sebatas gangguan setan dalam bentuk penyakit kustanya, bukan. Tapi semua itu yang dialami beliau itu. Jadi setan itu memang bisa turut serta andil dalam proses seseorang menuju sakit, bahkan ketika sakit pun setan menunggu momen untuk terus-menerus mengganggu. Ya, ini sebatas ini dalil ya, agar kita tidak meyakini bahwa semua penyakit itu tidak ada kaitannya lah sama setan. Itu sekuler banget, Pak. Pemikiran kayak gitu, pemikiran sekuler. Nah, kita ini, mohon maaf, pengobatan kita itu sudah disekularisasi. Sehingga perkara agama yang terkait setan tidak akan jenengan temukan dalam pengobatan medis. Kenapa? Karena memang sudah disekularisasi. Paham sekularisasi? Dipisahkan, Pak, antara agama dalam kehidupan. Nah, kebanyakan kita semua ini adalah pasien-pasien korban sekularisasi pengobatan modern. Jadi diajak berpikir berobat dengan cara yang sempurna melalui pendekatan-pendekatan Islam itu berat, Pak. Kenapa? Sudah kena virus, Pak, susah. Padahal di Islam tuh gampang banget, Pak. Ya, mohon maaf, sebagaimana saya mengalami sakit, Pak. Ketika kita nggak punya standar keilmuan pengobatan dasar, padahal Islam mengajarkan ada kok standar pengobatan dasar itu yang harus kita kuasai semua. Jenengan gopoh. Padahal badan drop, jenengan bisa ngambil sedikit garam Himalaya atau garam biasa, kasih gula, ya, selesai, minumkan, bacakan Al-Quran, selesai sudah. Tidak akan drop jenengan. Nah, tapi karena kita itu sudah merasa, ya kan ada BPJS. Wah, ini ngapunten, tidak sadar kita digiring pada, bisa jatuh syirik ketika kita mengandalkan BPJS seolah-olah nantang Allah, nantang, Pak. Tenang, ada BPJS. Loh, Allah kok ditanding dengan BPJS. Jangan begitu, Pak. Jadi, mauzubillah, meskipun ada BPJS, kita nggak berharap diberi penyakit yang parah, apalagi yang kronis. Seperti itu. Nah, jangan kita itu kembali lagi tersekulerkan dengan pemikiran dalam perkara pengobatan. Yakinlah bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Bahwa Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan. Dan qadarullah, Pak, lingkar perut saya selama sakit 3 hari, alhamdulillah mengecil. Saya bingung kemarin, ya apa ya, nyilikno weteng, kakean panganan haram ini. Khawatir kan, Sayyidina Umar mengatakan, weteng ono di pasar dilihat oleh Sayyidina Umar waktu itu. Kemudian ada orang perutnya gemuk, apa yang dikatakan beliau? Kakean panganan haram. Ini saya tidak nyinggung umat sekarang loh ya. Ini zaman Sayyidina Abu Bakar. Kalau sekarang kan perut gendut kan memang kakean nyupir. Perut besar, ternyata 3 hari itu selesai, Pak. Oh, caranya begini ya, Allah ngecilkan perut lewat sakit seperti itu.
Baik, ini dalil yang kedua sekarang. Dalil tentang istihadzah. Nah, ini para ibu-ibu ya yang mengalami istihadzah. Islam membahas tentang istihadzah loh, Pak. Tahu istihadzah? Yang 15 hari menstruasi tidak berhenti-berhenti ya, lebih dari 15 hari. Nah, ini nanti ada kaitannya juga dengan sihir pendarahan. Nanti kita akan bahas bab sihir. Insya Allah pasti akan sampai pembahasan bab sihir. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi ya. Bahwa istihadzah itu adalah apa namanya? Hentakan setan. Tuh, percaya betul, Pak? Ini Nabi loh yang nyampaikan. Kalau kita mengikuti konsep pengobatan barat, tidak percaya Pak sama kata Rasulullah. Kenapa? Lebih percaya itu karena bakteri atau virus tok. Kata Nabi itu hentakan setan, artinya wilayah rahim itu diganggu oleh setan. Itu kata Nabi. Nah, maka jangan tersekulerkan lagi nih pemikiran kita. Digabungkan Pak, diambil itu yang dari nilai-nilai agama itu. Ya, nah dengan medis seperti itu. Jadi kita tidak menolak medisnya. Nah, ini kemudian termasuk dalil selanjutnya ya. Wa yakadul ladzi kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaqulu fa innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan apa? Pandangan. Ya. Tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Baik, ini menggambarkan bahwasannya pandangan orang-orang kafir waktu itu kepada Rasulullah itu kayak pandangan nggak sewenang sinis, ngoten lho Pak. Seolah-olah digambarkan kalau Rasulullah tidak dijaga oleh Allah, itu bisa membuat beliau itu jatuh, Pak. Tergelincir. Karena apa? Pandangan. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis tentang al-ain. Nah, kemudian dalil selanjutnya, ini beberapa dalil dulu, nggih. Biar jenengan percaya bahwa setan itu sangat berperan dalam penyakit. Baik. Al-ainu tudkhilur rijalul qabr wa tudkhilul jamalul qidra. Ya. Al-ain bisa memasukkan seseorang ke dalam kubur dan unta ke dalam kuali. Nah, baik. Jadi artinya kalau seseorang kena al-ain itu seolah-olah digambarkan seperti unta apa? Seseorang yang masuk dalam kubur. Maksudnya apa, Pak? Meninggal ya? Atau digambarkan unta masuk kuali. Jadi apa, Pak? Jadi sate, gule. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu, Pak, al-ain. Nah, tadi kita berangkat di awal, al-ain itu apa? Yang semua berawal dari sifat penyakit hasad. Nanti saya kasih contoh konkret, Pak, orang hasad itu kayak apa, Pak? Aksaru mayamutu min ummati ya. Ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain ya. Kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah takdir dan qada Allah disebabkan al-ain. Nerima menjenengan nih hadis ini? Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Baik. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa salah satu ya jalan menuju kematian itu bisa disebabkan karena al-ain. Ya. Al-ain. Jadi dia proses menuju ajal dimulai dengan al-ain dulu. Jadi al-ain itu digambarkan seperti itu. Dan itu menjadi penyakit yang paling banyak dialami oleh umat Nabi Muhammad. Ini kan begitu, aksarun.
Yang paling kebanyakan matinya itu ada faktor-faktor al-ain yang mempengaruhinya. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya pada dirinya atau pada hartanya, maka doakan keberkahan padanya, karena sesungguhnya penyakit al-ain itu hakun. Ya. Nah, ini lagi diperkuat tentang adanya penyakit al-ain. Ya. Baik. Saya kasih sekarang contoh konkret. Pak, tadi kita bicara al-ain itu bisa dipicu karena hasad. Tidak suka lihat orang lain dapat nikmat. Baik, saya mau tanya. Misalkan nih Mas Ardi, misalkan Mas Ardi. Nah, kok Mas Ardi nih jadi contoh. Posting jualan ini. Wah, jualannya laris Mas. Distatuskan nih, kemudian dilihat, yang melihat, wah Mas Arji lihat, setelahnya statuskan yang melihat ada orang 100. Kira-kira Mas Arji seneng nggak kalau status jenengan yang melihat sampai 100 orang? Seneng deh. Nah, alhamdulillah. Sebaliknya, kira-kira yang 100 orang tuh seneng semua nggak lihat statusnya Mas Ardi? Kira-kira sebagaimana ini mendoakan nggak kira-kira? Misalkan, oh alhamdulillah jualannya Mas Ardi laris, ya Allah mudah-mudahan diberi keberkahan. Kira-kira 100 orang itu begitu semua? Yang begitu kira-kira berapa persen Pak? 10%. Loh, kok langsung tahu Pak 10%? Berarti orang-orangnya sudah tahu ya? Oh, cuman nge-like aja. Pak, hari ini zaman fitnah. Jadi ain itu di mana-mana, Pak. Hasad itu di mana-mana. Nah, di antara 100 orang tadi itu, insya Allah, Pak, karena itu penyakit akhir zaman juga, al-ain itu. Ada orang tuh yang berpikir gini, wah, ini dagangannya rame, dukunnya di. Bisa nggak berpikir begitu? Baik kondi guru, meguru di. Kok yo bendino status entek dodolane laris. Mungkin nggak ada orang berpikir begitu? Mungkin ya? Oke. Jadi ada dua potensi pemikiran yang muncul. Yang pertama, alhamdulillah laris dodolane. Muga lancar barokah. Barakallahu fiik. Bahkan dibales statusnya. Barakallahu fiik. Sama kadang kan tak kirimi ya gitu. Sinten yang statusnya kadang tak balas itu. Ada nggak di sini? Ustadz Ilham ya. Kadang saya kalau lihat temen dagangan apa sedang status yang berpotensi lain tuh saya Pak, saya balas. Sifat sebenarnya tidak harus dibalas langsung, di hati juga bisa. Baik. Yang ketiga ada potensi Pak, orang itu ngapunten Pak, iri. Jadi betul-betul tidak senang lihat Mas Ardi itu jualannya laris. Bahkan ingin bagaimana biar sepi. Bisa nggak yang ketiga ini muncul Pak? Bisa ya? Oke, pemikiran yang ketiga. Yang keempat, ada juga orang yang berpikir begini. Dia akan mencari celah-celah kekurangan usahanya Mas Ardi untuk disaingi. Wah ini biasanya kompetitor ini. Wah dilihat statusnya, wah ini tak boleh usaha sing mirip, kekurangannya apa, kalau perlu harganya saya saingi. Baik, dari gambaran pemikiran tadi itu Pak, yang selamat tuh yang pertama saja Pak. Yang tiga-tiganya itu gambaran orang yang sedang hasad. Yang pertama itu selamat Pak. Kenapa? Karena dia kagum melihat sesuatu nikmat yang dimiliki saudaranya, lalu dia membacakan doa. Baik, saya lupa, kurang satu contoh.
Yang terakhir ada orang kagum dengan bisnisnya Mas Ardi, tetapi dia tidak mengucapkan apa-apa. Ada nggak orang? Wah alhamdulillah, bukan ngomong alhamdulillah. Waduh dodolannya laris rek. Nah, cuma sekedar gitu. Nah, ini orang yang terakhir. Nah, jadi dari 5 orang ini, keempat-empatnya, kecuali yang nomor 1, Pak, itu termasuk tanda-tanda mengaini. Termasuk orang yang kagum. Jadi hati-hati Pak, perkara al-ain itu. Ya, mudah sekali muncul dari pandangan, dari sesuatu yang kita kemudian salah dalam membangun persepsinya. Harusnya Pak, yang benar gimana kalau teman kita laris Pak? Membeli, betul itu. Membeli Pak. Melok ngerasa nih, ya, mendoakan ya pasti, alhamdulillah dan seterusnya. Nah yang keempat-empat inilah yang berpotensi, satu diantaranya yang kita bahas tadi, memicu terjadinya penyakit al-ain yang nanti dampaknya bisa dalam bentuk penyakit fisik. Nah, karena waktunya nggak nutut, ciri-ciri penyakit fisiknya insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya kita harus memahami nanti ya konteks penyakit al-ain hasad al-ain juga ini, sehingga nun sewu ya, kita bisa menjaga mata, telinga, pikiran kita bahwa ketika melihat suatu nikmat itu betul-betul bagaimana bisa mengkondisikan tidak sampai membuat orang lain celaka dengan persepsi yang keliru, ya, curiga dan seterusnya, hasad, ya, yang ini berbahaya sekali bagi dunia dan akhirat kita. Nah, yang sudah terlanjur ada, gimana caranya? Memperbanyak istighfar, ya, tidak usah diceritakan, sembunyikan saja dan baca astagfirullahaladzim, ya Allah kok saya ada iri ya sama Mas Ardi. Nah itu memperbanyak membaca istighfar. Baik, mudah-mudahan sedikit ini dulu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah minggu depan kita bahas langsung ciri-ciri fisik orang kena al-ain ya. Dan alhamdulillah saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasi para jamaah sekalian, dan jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.